Waktu sahur saya ikut sahur, waktu buka saya ikut buka. Tetapi ketika waktunya salat taraweh saya males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di meja redaksi dan kali ini kita akan membacakan pertanyaan netizen via DM Instagram dan Twitter. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Kaslun. Mas Kaslun ini nama-nama Jawa ya, nama-nama Jawa Mas Kaslun. Dia bertanya, selama ini saya puasa, saya juga sholat dan waktu sahur saya ikut sahur, waktu buka saya ikut buka. Tetapi ketika waktunya salat taraweh saya males. Sesuai dong dengan namanya. Oh iya, kaslun. Kaslun. Jadi kaslun itu dalam bahasa Arab artinya malas. Nah ini Kayaknya harus bisa ganti jadi nama biar rajin. bisa jadi Mas Kaslun ini harus ganti nama. Biar rajin. Biar rajin dikit gitu ya. Nasyid namanya. Iya, nasyid. Nasyid pakai ini toh. Biar bukan nasyid ya. Kalau nasyid Ya, nanti nyanyi nasyid. dia. Pakai toh biar rajin gitu. Nah, bagaimana hukumnya waktu puasa tapi males sholat taraweh? Dia ikut buka puasa, dia ikut sahur, sholat 5 waktu juga rajin. Tetapi ketika sholat taraweh dia nggak ikut sholat taraweh. Ya, tarawih itu kan bagian dari kesunahan. Otomatis dia tidak berdampak pada puasa kita. Iya. Kalau puasa kan wajib. Tapi kalau tarawih itu sunnah. Nah, tapi kita harus ingat ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang mendirikan malam Ramadan itu dosanya diampuni. Jadi salah satu keutamaan dari Ramadan adalah siang harinya puasa, pahalanya juga banyak. Kemudian ibadah di malam harinya itu juga dinilai pahala yang dikasih pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik siang hari atau malam hari itu keutamaannya banyak. Dan Ramadan ini kan datangnya cuman sekali setahun kan. Jadi dalam 1 bulan penuh tuh menurut saya agak sayang sih kalau kita malas-malasan gitu. Karena karena ya kita nggak tahu tahun depan apakah masih bertemu dengan bulan Ramadan apa enggak. Tapi kalaupun ada misalkan teman-teman yang malas sholat taraweh itu kan faktornya macam-macam. Apakah karena di masjidnya misalkan sholat tarawehnya lama. Jadi kalau memang ternyata kita malas itu karena sholat tarawehnya lama, ya mungkin kita bisa mulai sholat taraweh sendirian dulu. Ya kan? Karena kalau jamaah khawatir lama segala macam, ya coba dulu sholat taraweh sendirian. Misalkan coba di rumah sholat taraweh misalkan 11 rakaat dulu, jangan langsung 23. Iya. Nanti langsung capek Nanti lagi. ayanan langsung. Ya, jadi menurut saya ibadah itu harus disesuaikan dengan diri kita dan nggak masalah bertahap. Yang penting jangan sama sekali kita sepelekan, karena sayang banget kalau kita nggak sholat taraweh selama bulan Ramadan. Nah misalkan kalau memang nggak mampu 11 misalkan, itu kita juga nggak masalah dikurangin lagi. Misalkan nggak sanggup 10, ya udah 8. Kalau nggak sanggup 8, 6. Kalau nggak sanggup 6 bisa 4 rakaat. Kalau nggak sanggup ya minimal 2 rakaat. Karena walaupun 2 rakaat itu sudah dianggap sebagai sholat malam, ya kan? Karena sholat taraweh itu kan istilah baru juga belakangan. Kalau masa Rasulullah kan Belum ada istilah taraweh. Jadi bahkan kata Pak Quraisy Shihab, ya kalaupun setelah sholat isya kita sholat 2 rakaat, maka sholat 2 rakaat itu sudah dianggap sebagai sholat malam. Nah makanya menurut saya kalau ada teman-teman yang mungkin masih pemula gitu ya, apalagi baru-baru taubat gitu ya, baru-baru taubat mau sholat 23 malas, ya udah nggak apa-apa dari yang kecil dulu. Nanti 1 minggu coba yang kecil dulu, nanti minggu kedua dinaikin lagi standarnya, minggu ketiga naikin lagi standarnya, minggu keempat naikin standarnya. Jangan dibalik. Minggu pertama langsung tinggi 30. kan. Nah, nanti minggu kedua misalkan minggu pertama 30, ntar 20, ntar makin kecil nanti 2 rakaat pas menjelang 10 terakhir.
Padahal kan di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan justru di 10 10 terakhir itu yang paling banyak pahalanya. Makanya Rasulullah itu kalau udah 10 terakhir Ramadan itu beliau betul-betul menyiapkan diri. Nah, makanya ada ulama yang mengatakan kapan terjadinya Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan. Karena memang Rasulullah di 10 terakhir itu memaksimalkan Ibadahnya. ibadah gitu. Tapi kalaupun menurut saya nggak bisa sama sekali ya, nggak tahu ya ini kalau orang yang tingkatnya sudah malas banget nih, ya kita kan nggak bisa menafikan ada orang yang seperti itu nggak mau banget sholat tarawih, ya udah perbanyak aja ibadah-ibadah yang lain. Misalkan Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan tidak hanya sholatnya juga rajin, tetapi ibadah sosialnya juga rajin, misalkan bersedekah. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan beliau itu bersedekah seperti halnya angin lewat. Ya maksudnya saking seringnya beliau bersedekah. Jadi menurut saya untuk Mas Kaslan coba bertahap dulu nih. Mas Kaslun. Mas Kaslun coba bertahap dulu dari yang kecil dulu baru yang besar. Jangan dibalik yang besar langsung nanti yang kecil. Tapi kalaupun tidak bisa sama sekali, malasnya berat banget gitu kan, malasnya parah banget, ya udah banyak ibadah-ibadah yang lain gitu. Ini karena ini ya sholat tarawih itu sebenarnya Rasul sendiri tidak menetapkan jumlah pasti rokaatnya. Gitu. Ya. Kalau kata Kiai Ali Mustafa Yakub itu bahwa sholat rokaat itu nggak ada jumlah pastinya dalam hadis, sehingga ada perbedaan 8, ada yang 20. Nah itu ya lebih bagus kalau yang lebih baik ya kita 20 rokaat. Tetapi kalau nggak bisa 20 rakaat karena ini memang sholat sunnah, jadi ya bisa 2 rakaat gitu, bisa 8 rakaat gitu. Terlebih kalau memang ini ya sebagai pemula gitu, sebagai beginner, sebagai pemula dalam hal sholat taraweh gitu, ya nggak apa-apa sedikit-sedikit dulu. Yang penting nanti dibiasakan dengan jumlah yang lebih banyak gitu ya. Oke Mas Kaslun dan juga teman-teman yang lain, semoga bisa memahami dan bermanfaat. Sampai jumpa pada meja redaksi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.